Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas soal latihan ujian bahasa Indonesia untuk tahun pelajaran 2020-2021. Jadi soal ini digunakan untuk berlatih menghadapi ujian bahasa Indonesia tepatnya. Jika kalian tidak memiliki soal ini, kalian bisa mengunduhnya melalui tautan yang ada di deskripsi video ini. Untuk mengerjakan soal bahasa Indonesia, tipsnya supaya cepat karena kalian dibatasi waktu, itu kalian langsung saja ke soalnya di sini. Sedangkan untuk bacaannya, kalian bisa baca setelah membaca soalnya, supaya tahu maksud dan arah soal ini kemana. Baru kemudian pilihannya, atau langsung dari soal ini ke pilihannya. Seperti itu untuk tips mengerjakan soal bahasa Indonesia. Kita mulai dari nomor 1. Makna kata daur ulang pada paragraf tersebut adalah makna kata. Berarti ini harus mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Versi daringnya kalian bisa membuka kbbi.kemdikbud .go.id. Nah, di situ kalian bisa membuka versi daring dari Kamus Besar Bahasa Indonesia jika kalian tidak memiliki kamus fisiknya di rumah. Oke, kita lanjutkan makna kata dari daur ulang. Daur ulang ini apa? Sesuai dengan kamus bahasa. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, daur ulang adalah mengolah dan memanfaatkan barang bekas atau sampah menjadi barang baru yang masih bisa digunakan. Kurang lebih seperti itu. Jadi, untuk nomor 1, jawaban yang paling tepat adalah A. Untuk menyelesaikan soal seperti ini yang mengacu pada Kamus Besar, kalian harus memiliki wawasan yang cukup luas. Kita lanjutkan ke nomor 2. Antonim kata yang bergaris bawah adalah antonim. Antonim ini lawan kata. Keberhasilan. Kata dasarnya berhasil. Berhasil lawan katanya gagal. Nah, ini di sini gagal atau kegagalan. Jadi jawaban dari nomor 2 adalah B. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke nomor 3. Langsung ke pertanyaannya. Mengapa orang tua memiliki peran penting dalam perkembangan dan pertumbuhan anak? Orang tua memiliki peran penting dalam perkembangan dan pertumbuhan anak karena di sini harus membaca teks yang ada di atasnya. Lingkungan, ini harusnya huruf kapital. Lingkungan dan televisi bisa memberikan pengaruh yang kuat terhadap anak. Oleh sebab itu, berikan anak lingkungan serta tontonan yang baik dan mendidik. Dengan begitu, cara belajar anak tidak hanya efektif, tapi juga positif bagi tumbuh kembangnya. Orang tua memiliki peran penting sebab orang tua merupakan teladan bagi anak-anak dalam bertingkah laku. Di sini orang tua memiliki peran penting. Di sini juga ada kata yang sama. Nah, orang tua peran pentingnya apa? Dijelaskan di kalimat yang ini. Kalimat terakhir di paragraf ini. Sebab orang tua merupakan teladan bagi anak-anak dalam bertingkah laku. Yang paling sesuai. Lingkungan dan tayangan ini tidak sesuai. Orang tua memiliki peran penting dalam perkembangan dan pertumbuhan anak karena cara belajar anak tidak hanya efektif. Ini tidak sesuai. Karena orang tua adalah teladan. Nah, ini sudah sesuai dengan kalimat yang terakhir. Teladan. Ini juga teladan. Jadi kemungkinan jawabannya adalah C. Kita lihat yang terakhir, orang tua perlu membantu anak dalam usaha perkembangan secara wajar. Ini tidak sesuai dengan bacaan di paragraf di atas ini. Kita lanjut ke nomor 4.
Kalimat utama paragraf tersebut adalah, nah, di sini kalimat utama kuncinya. Kalimat utama untuk jenjang kelas 6 SD hanya ada deduktif dan induktif. Deduktif itu kalimat utamanya yang ada di awal paragraf ini. Sedangkan induktif ada di akhir paragraf ini. Nah, kalimat utama harus cakupannya paling luas di antara kalimat-kalimat lain yang ada di paragraf ini. Kita baca. Anak kembar yang masih duduk di bangku sekolah dasar itu memiliki sifat yang berlawanan. Rino, salah satu dari anak kembar itu, sangat baik dan rajin membantu orang tuanya bekerja di pasar. Sementara Roni sepanjang hari kerjanya hanya bermain ponsel. Ia juga sering memaksa orang tuanya untuk membelikan pulsa dan menuruti semua keinginannya. Kita lihat cakupan yang paling luas, apakah kalimat pertama atau kalimat terakhir. Kalimat pertama ini, anak kembar yang masih duduk di bangku sekolah dasar itu memiliki sifat yang berlawanan. Anak kembar berarti mencakup Rino dan Roni. Sedangkan kalimat terakhir, ia juga sering memaksa orang tuanya untuk membelikan pulsa dan menuruti semua keinginannya. Ini hanya salah satu sikap dari Roni. Jadi, ini kalimat terakhir ini hanya menjelaskan Roni. Jadi, cakupan yang lebih luas ada di kalimat pertama. Jadi, yang harus sesuai dengan kalimat ini. Karena kalimat utama berarti penulisannya harus sama dengan kalimat yang pertama ini. Berarti jawabannya A. Seperti itu cara menjawabnya. Kita lanjutkan ke halaman yang kedua, nomor 5 dan seterusnya. Nomor 5. Ide pokok paragraf tersebut adalah, ini yang ditanyakan ide pokoknya. Karena ide pokok harus ada di kalimat utama. Kalimat utama kemungkinan bisa di awal ataupun di akhir di sini. Mana yang cakupannya paling luas? Komputer sangat meringankan beban manusia dalam bekerja. Komputer dapat membantu manusia mengetik, menyimpan data, atau menganalisis data. Tidak hanya membantu pekerjaan, komputer juga dapat memberikan hiburan bagi manusia. Saat bosan, manusia bisa, ini harusnya bisa, mendengarkan musik dan bermain game dari komputer. Jadi komputer ini digunakan untuk mengetik, menyimpan data, menganalisis data, dan juga sebagai hiburan. Hiburannya bisa digunakan untuk mendengarkan musik dan bermain game. Di sini dijelaskan seperti itu. Jadi kalimat yang terakhir ini hanya menjelaskan komputer yang berguna untuk sarana hiburan. Hiburannya bentuknya apa? Mendengarkan musik dan bermain game. Sedangkan pada paragraf ini dijelaskan bahwa komputer itu tidak hanya untuk hiburan, tapi juga digunakan untuk mengetik, menyimpan data, dan menganalisis data. Jadi kalimat yang lebih umum ada di kalimat yang pertama ini. Jadi ini termasuk paragraf deduktif. Kemudian dari kalimat utama ini kita coba ambil ide pokoknya. Komputer sangat meringankan beban manusia dalam bekerja. Nah, ini komputer beban manusia. Berarti apakah ini peralatan komputer? Kalau peralatan komputer dijelaskan di sana monitor, CPU, harusnya seperti itu. Keyboardnya, mouse-nya. Jadi bukan ini. Apakah manfaat komputer? Komputer sangat meringankan beban manusia dalam bekerja. Jadi ini kemungkinan bisa manfaat komputer. Apakah dia menganalisis data? Menganalisis data hanya salah satu dari fungsi atau manfaat dari komputer. Jadi
menganalisis data ini salah satu dari manfaat komputer. Apakah sarana hiburan? Ini juga salah satu dari manfaat komputer. Jadi C dan D ini kurang tepat. Jadi jawabannya adalah B. Seperti itu cara jawabnya. Kita lanjutkan ke nomor 6. Ringkasan paragraf tersebut adalah, ringkasan berarti harus mencakup semua yang ada di paragraf ini. Oke, kita lihat. Tanaman cocor bebek adalah tanaman sukulen atau tanaman yang mengandung air. Banyak manfaat yang dapat diambil dari daun tanaman ini. Selain untuk tanaman hias, tanaman ini bisa digunakan untuk tanaman obat. Daunnya sebagai anti tumor dan rasa dingin dalam daun dapat digunakan untuk antiseptik dan mengobati radang. Berarti di sini ada tanaman cocor bebek, ada manfaatnya untuk tanaman hias. Selain tanaman hias juga untuk tanaman obat. Obatnya di sini disebutkan anti tumor, untuk antiseptik dan mengobati radang. Berarti obatnya ada 3, anti tumor, antiseptik dan mengobati radang. Dijelaskan dalam paragraf ini. Jadi kita tidak boleh keluar dari paragraf ini. Kita lihat pilihan jawabannya. A. Tanaman cocor bebek dapat dijadikan tanaman hias dan obat anti tumor. Tanaman hiasnya betul, tetapi obat anti tumornya ini tidak mencakup semuanya karena di sini ada 3. Obat anti tumor, antiseptik dan mengobati radang. Jadi ini kurang tepat yang A. Yang B. Tanaman cocor bebek bermanfaat sebagai tanaman hias, betul. Kemudian tanaman obat. Nah, di sini tanaman obat itu mencakup ini. Jadi kemungkinan ini jawabannya B. Kemudian yang C. Tanaman cocor bebek adalah tanaman sukulen atau tanaman yang mengandung air. Ini sama dengan kalimat yang pertama. Jadi C ini bisa jadi merupakan kalimat utama karena ini mewakili dari seluruh kalimat yang ada di paragraf ini. Jadi C ini bukan merupakan ringkasan tetapi kalimat utama. Kemudian yang D. Tanaman cocor bebek dapat dijadikan obat anti tumor, antiseptik, dan mengobati radang. Padahal dijelaskan pada paragraf ini ada tanaman hiasnya. Sedangkan pada jawaban D hanya sebagai obat. Jadi ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling sesuai dari pilihan ini adalah B. Kita lanjutkan ke nomor 7. Langkah-langkah untuk menghidupkan komputer dengan benar. Kemudian di sini ada pernyataan yang sesuai dengan isi teks prosedur di atas adalah, harus sesuai dengan ini. A sampai E. Kita lihat pilihan jawabannya. Apakah A. Komputer akan siap digunakan jika monitor, CPU, dan printer juga sudah dinyalakan secara bersamaan. Apakah harus dinyalakan secara bersamaan? Kita lihat. Buka penutup monitor, CPU, keyboard, dan printer. Pastikan saklar yang menyediakan arus listrik terhubung dengan kabel power ke CPU komputer. Tekan tombol power pada CPU dan tombol power monitor. Komputer berproses akan menyala, tunggu proses ini sampai selesai, komputer siap digunakan. Yang ditekan hanya tombol power pada CPU dan monitor. Jadi ini monitor, ini CPU. Sedangkan printernya tidak harus bersamaan. Jadi ini jawaban A ini kurang tepat. Apakah yang B? Tekan tombol power pada CPU dan monitor sebelum membuka penutup monitor pada keyboard. Jadi harus di sini diminta untuk menekan tombol power
tapi sebelum dibuka. Jadi sebelum membuka. Padahal di sini buka penutup monitor baru dinyalakan. Jadi yang B ini juga kurang tepat. Apakah yang C? Setelah komputer menyala, maka segera buka layar monitor dan hidupkan tombol monitor. Ini setelah komputer menyala, di sini komputer berproses akan menyala. Tunggu proses ini sampai selesai, komputer siap digunakan. Sedangkan di sini baru disuruh membuka layar. Jadi jawaban yang C juga kurang tepat. Apakah yang D? Sebelum tekan tombol power, pastikan arus listrik terhubung dengan kabel power CPU. Tombol power, kita lihat di sini tombol power. Tekan tombol power, pastikan arus listrik terhubung dengan kabel power CPU. Pastikan saklar menyajikan arus listrik terhubung dengan kabel power ke CPU komputer. Nah, ini jawaban D ini yang paling sesuai. Nomor 8, jenis paragraf di atas adalah, nah kita harus tahu antara narasi sampai persuasi. Narasi itu cirinya dia ada tokoh, ada latar, ada waktu. Kemudian untuk deskripsi ini harus ada gambaran. Gambaran biasanya bisa ditangkap oleh indera. Kemudian untuk eksposisi dia ada paparan. Paparan ini biasanya dilengkapi dengan data. Persuasi ini bentuknya ajakan. Kita lihat pada bacaannya. Keluarga Andi sangat baik, mereka tinggal di desa Sukasari. Setiap ada tetangga yang kesulitan, mereka selalu membantunya dengan ikhlas. Mereka tidak pernah mengharapkan balas budi dari tetangga-tetangga yang pernah mereka bantu. Jadi di sini ada tokohnya keluarga Andi. Menjelaskan keluarga Andi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Kita lanjutkan ke halaman yang ketiga, nomor 9 sampai dengan nomor 12. Nomor 9. Hal yang akan terjadi jika Hanifah mengaduk bahan-bahan roti kurang dari waktu yang ditentukan adalah, nah di sini ada cerita tentang Hanifah yang membantu ibunya membuat roti. Nah, apa yang terjadi jika bahan yang diaduk kurang dari waktu yang ditentukan? Kita harus baca. Sepulang sekolah, Hanifah membantu ibu membuat roti untuk persiapan rapat. Hanifah mencuci loyang dan ibu menyiapkan bahan-bahan roti, antara lain tepung terigu, gula, telur, margarin, pengembang roti, dan air. Setelah semua bahan siap, ibu menyuruh Hanifah untuk mengaduk bahan-bahan roti supaya menjadi adonan yang baik. Cara mengaduk harus searah dengan arah jarum jam dan agak lama supaya adonan mengembang dengan bagus. Kira-kira 20 menit adonan sudah bisa tercampur, rata, dan mengembang dengan baik. Ibu menyiapkan loyang untuk tempat adonan roti. Berikutnya adonan roti dituang ke dalam loyang. Loyang yang telah berisi adonan itu dimasukkan ke oven. Sekitar 25 menit roti ibu sudah matang dan siap dihidangkan. Jadi kalau kurang dari waktu, ini 20 menit, apa yang akan terjadi? Maka adonan mengembang dengan bagus. Maka jika kurang ini, maka tidak akan mengembang dengan bagus. Kita lihat. Roti tidak mudah membusuk, salah. Roti tidak akan matang dengan baik, ini juga salah. Adonan tidak dapat masuk ke dalam oven, ini juga kurang tepat. Adonan tidak akan mengembang dengan baik. Ya, ini baru jawaban yang tepat. Kita lanjutkan ke nomor 10. Persamaan isi kedua teks tersebut adalah apakah waktu, pelaku, tempat, atau kegiatan. Kita lihat waktunya. Di sini hari Minggu. Di sini hari Sabtu, berarti waktunya tidak tepat. Apakah pelakunya?
Di sini kelas 6 SD Sukahati. Di sini kelas 6 SD Mutiara Insani. Jadi pelaku juga kurang tepat. Apakah tempat? Kita lihat tempatnya mereka kemana. Yang ini mengunjungi kebun binatang. Yang ini mengunjungi Museum Ki Hajar Dewantara. Berarti ini tempatnya juga tidak sama. Apakah kegiatan? Kita lihat kegiatan. Kegiatan ini mengunjungi ya, berarti kunjungan. Ini juga mengunjungi, berarti ini juga kunjungan. Berarti kegiatannya sama, berarti persamaannya adalah kegiatan. Kita lanjut ke nomor 11. Berdasarkan ilustrasi tersebut, harga mie bakso adalah, kita lihat dari penjabaran di sini. Ketika istirahat atau ke kantin sekolah, ia menanyakan tentang beberapa menu yang disediakan dan harganya. Diperoleh jawaban bahwa harga bakso kuah, mie bakso, soto, mie ayam, dan teh panas. Harga bakso kuah sama dengan mie bakso. Berarti kita tulis bakso kuah di sini aja. Bakso kuah sama dengan mie bakso. Kemudian sedangkan soto lebih murah 2.000 daripada bakso kuah. Berarti soto sama dengan mie bakso. Mie bakso atau bakso kuah sama karena harganya sama, dikurangi 2.000. Kemudian mie ayam 1.000 lebih mahal dari soto. Mie ayam. Mie ayam soto ditambah 1.000. Berarti mie ayam ini 1.000 lebih murah dari mie bakso atau bakso kuah. Kemudian yang terakhir lebih mahal 5.000 dari teh panas. Berarti mie ayam sama dengan teh panas plus 5.000. Sedangkan teh panas harganya paling murah yaitu 2.000. Di sini teh panas harganya 2.000. Berdasarkan ilustrasi tersebut, harga mie bakso adalah, mie bakso ini sama dengan bakso kuah. Ini paling awal, berarti kita harus runtut dari bawah. Yang pertama-tama kita lihat harga mie ayam. Karena teh panas sudah tahu, kita cari mie ayam. Mie ayam sama dengan teh panasnya tadi 2.000 ditambah 5.000. Harganya jadi 7.000. Jadi mie ayam ini harganya 7.000 diperoleh dari teh panas ditambah 5.000. Teh panas itu 2.000. Sedangkan 5.000 ini harga selisihnya. Jadi mie ayam ini harganya 7.000. Kemudian di atas mie ayam ada soto. Soto ini lebih murah. Jadi mie ayam ini, mie ayam sama dengan soto tambah 1.000. Tadi mie ayamnya harganya 7.000, soto plus 1.000. Kalau ini pindah ruas jadi 7.000 dikurangi 1.000. Itu soto. Jadi soto harganya 6.000.
Nah, ini sudah tahu soto. Soto di sini atau di sini. Soto adalah mie bakso dikurangi 2000. Kita mau cari mie baksonya atau bakso kuah, ini harganya sama. Jadi soto sama dengan mie bakso dikurangi 2000. Soto tadi 6000, mie baksonya belum tahu, dikurangi 2000. Ini pindah ruas, kurang jadi tambah 6000 ditambah 2000, diperoleh dia mie bakso. Jadi 6000 tambah 2000 adalah 8000. 8000 ini harga mie bakso. Mana yang 8000? Jawabannya adalah D. Kita lanjut ke nomor 12. Nomor 12 pilihan jawabannya ada di halaman berikutnya. Di sini ada pertanyaan, bagaimana cara sebagian besar masyarakat memelihara ikan lele? Jadi ditanyakan sebagian besar masyarakat itu cara memelihara ikan lelenya seperti apa? Kita lihat. Ikan lele sangat mudah dipelihara. Ikan tersebut hidup di air tawar dan bisa juga hidup di lumpur. Banyak orang memelihara ikan lele hanya dengan membuat kolam-kolam di pekarangan rumah. Banyak orang memelihara ikan lele hanya dengan membuat kolam-kolam di pekarangan rumah. Ini di sini ada banyak orang. Banyak orang itu sebagian besar orang. Nah, kita lanjutkan. Beberapa ada yang membuatnya dengan menggunakan terpal saja. Ini hanya beberapa, bukan sebagian besar. Masa panen ikan lele kurang lebih 70 hari saja, sehingga banyak orang tertarik untuk memeliharanya. Jadi kalau ditanya sebagian besar berarti yang banyak. Ini dengan membuat kolam-kolam di pekarangan rumah. Kita cek di halaman yang keempat. Di halaman keempat ini pilihannya memelihara di air tawar dan berlumpur. Tadi tidak sesuai dengan teksnya. Membuat kolam-kolam di pekarangan rumah, ini sesuai. Jadi kemungkinan jawabannya B. Kita cek yang C. Membuat kolam dengan menggunakan terpal. Tadi yang menggunakan terpal hanya beberapa, tidak sebagian besar orang. Masa panen ikan lele kurang lebih 70 hari saja. Ini tidak menjawab pertanyaan cara sebagian besar masyarakat memelihara ikan lelenya. Jadi D ini juga salah, C juga salah. Jawaban yang paling tepat adalah B. Kita lanjut ke nomor 13. Latar waktu dalam penggalan cerita tersebut adalah waktunya kapan cerita ini. Sarapan istimewa liburan hari pertama sudah siap. Di sini sudah ada kata sarapan. Sarapan berarti menunjukkan waktu pagi hari. Kita cek yang lain. Cumi-cumi isi untuk Wina, ayam bakar untuk Sita, bisik mama. Mata Wina dan Sita langsung terbuka lebar. Ini terbuka berarti tadinya masih menutup, berarti masih tidur. Nah, ini kemungkinan masih pagi. Mendengar bisikan dari mama. Mereka pun segera bangkit untuk pergi mandi. Berarti bangkit ini bangun tidur ini. Berarti latar waktu dalam penggalan cerita tersebut adalah pagi hari. Kita lanjut ke nomor 14. Dari cerita tersebut, sifat tokoh belalang adalah: Hai belalang, jangan terlalu banyak makan. Pergilah, nanti Pak Tani datang. Tegur semut di akar pohon jambu. Kecil-kecil menasehati yang besar, sok tahu. Gumam belalang sambil menghabiskan daun jambu Pak Tani. Ini tokohnya apa? Apakah sok tahu? Kurang tepat. Apakah pemalas? Bukan. Apakah sederhana? Bukan. Nah, ini karena dia makan terus berarti dia rakus. Jawabannya adalah D. Kita lanjut ke nomor 15. Kata yang bermakna konotasi dalam kalimat tersebut adalah
Konotasi ini artinya tidak memiliki makna yang sebenarnya. Kesehatan merupakan harta yang tak ternilai harganya. Biasanya kan harta itu bentuknya dapat dilihat. Bisa uang, bisa benda. Nah, ini harta berupa kesehatan. Berarti yang berkonotasi adalah harta yang tak ternilai. Jawabannya adalah A. Nomor 16. Makna dari penggalan puisi di atas adalah, perhatikan kutipan puisi di bawah ini. Dengarlah wahai Ananda, rajinlah belajar di mana saja. Ilmu tiada pernah habis dieja sebagai bekal di hari tua. Makna dari ini adalah, apakah pesan orang tua kepada anaknya agar rajin belajar? Ini bisa jadi ilmu untuk bekal di hari tua. Ini juga bisa, tapi ini disuruh mendengar, ini berarti ada nasihat dari orang yang lebih tua. Contohnya ke A, ini tidak. Rajin belajar di mana saja. Rajin belajar di mana saja juga bisa, tetapi lebih condong lagi ke jawaban A. Anak yang rajin belajar, ini tidak. Ini berupa nasihat untuk rajin belajar, belum rajin belajar sesungguhnya. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke nomor 17. Pertanyaan ada di halaman berikutnya. Di sini ada percakapan antara Doni dan Bima. Jadi kata Doni, Bim, sepertinya di kampung kita perlu digalakan lagi siskamling. Kata Bima, memangnya kenapa, Kak? Kata Doni, semalam tetangga kita ayamnya dicuri maling. Oh, begitu, sebaiknya kita usulkan saja kepada Pak RT. Kata Doni, ya, secepatnya kita usulkan. Pertanyaannya ada di halaman kelima. Akhir percakapan tersebut adalah, setelah bercakap-cakap itu akhirnya apa sih yang dilakukan mereka? Apakah Doni dan Bima membahas ayam yang dicuri maling? Ini akhirnya bukan hanya membahas, mereka akan melakukan sesuatu kan. Doni dan Bima akan mengusulkan siskamling. Ini bisa karena tadi akan berangkat ke rumah Pak RT. Doni dan Bima berangkat ke rumah Pak RT. Ini belum berangkat, mereka baru akan, jadi belum. Doni dan Bima melaksanakan siskamling, mereka juga tidak melaksanakan. Mereka mau mengusulkan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 18. Kesimpulan dari paragraf ini harusnya F. Kesimpulan dari paragraf di atas adalah, pada suatu hari anak-anak berbincang-bincang di serambi rumah. Mereka menceritakan kesukaan masing-masing. Rika suka melihat topeng monyet, Rina suka melihat tarian daerah, Rini lebih suka musik kulintang, dan Reno suka melihat film kartun. Jadi ada 4 anak, ada Rika, Rina, Rini, dan Reno yang memiliki hobi yang berbeda-beda. Kesimpulannya apa ini? Semua hiburan menyenangkan. Ini belum tentu, karena bagi Rika film kartun belum tentu menyenangkan, bagi Rina juga belum tentu, bagi Rini juga belum tentu. Kemudian yang B, mereka menyukai film kartun. Di sini yang menyukai film kartun hanya Reno, tidak semuanya. Kesukaan mereka berbeda-beda, bisa jadi karena Rika, Rina, Rini, dan Reno sukanya beda-beda. Yang D, mereka menyukai topeng monyet. Topeng monyet hanya disukai oleh Rika. Jadi tidak semua anak suka topeng monyet. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke nomor 19 sampai 23. Silahkan kalian
baca teks ini sampai selesai untuk menjawab nomor 19 sampai 23. Kita masuk ke nomor 19. Jika kalian belum selesai membaca, bisa di-pause terlebih dahulu. Nomor 19. Maksud pernyataan yang dicetak tebal pada cerita tersebut adalah, tadi pada cerita itu yang bercetak tebal adalah siapa menanam pasti menuai, kata semut merah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah gajah memperoleh akibat terperosok. Jadi akibatnya terperosok dari perbuatannya pada kawanan semut. Jadi ini, karena gajah berbuat buruk pada semut, jadi semut membuat sebuah jebakan supaya gajah terjebak. Jadi siapa berbuat, dia yang akan menuai. Kemudian kita lanjutkan nomor 20. Simpulan cerita tersebut adalah, kita lihat yang A. Kawanan semut, sang gajah, dan semua hewan yang hidup di hutan akhirnya hidup rukun. Dalam cerita tersebut hanya menceritakan tentang semut dan gajah, tidak semua hewan, jadi ini kurang tepat. Kemudian kawanan semut dan sang gajah tolong menolong karena mereka hidup di hutan yang sama. Ini belum tolong menolong. Kemudian yang C, sang gajah dan kawanan semut menyadari kesalahan masing-masing dan saling memaafkan. Ini yang salah hanya sang gajah, dan sang semut tidak melakukan kesalahan, jadi ini juga kurang sesuai. Sang gajah yang semula menyusahkan kawanan semut akhirnya sadar dan mereka hidup rukun. Nah, ini yang sesuai dengan cerita tersebut. Nomor 21. Peristiwa yang akan terjadi jika gajah tidak mengakui kesalahan dan meminta maaf. Jadi gajah tadi terjerembab di lubang. Nah, jika tidak mengakui kesalahan dan minta maaf, apa yang kira-kira akan terjadi? A. Gajah kesulitan terbebas dari lorong yang dibuat semut. Ini bisa jadi. Gajah menjadi hewan yang egois dan menang sendiri. Ini masih jauh, kurang tepat. Gajah akan menginjak lebih banyak kawanan semut. Gajah sudah tidak bisa menginjak karena dia terjebak di lorong yang dibuat semut. Kemudian yang D, gajah dapat hidup rukun dengan kawanan semut. Karena tidak mengakui kesalahan, kemungkinan gajah tidak bisa hidup rukun dengan semut. Ini kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Nomor 22. Nilai moral positif dari kawanan semut adalah mereka A. Mau memaafkan kesalahan sang gajah dan menolongnya. Bisa jadi karena tadi sang gajah sudah meminta maaf. B. Bersedia menolong sang gajah karena patuh pada pimpinan. Ini tidak tepat. Tadi tidak diceritakan pimpinannya siapa. Yang C, bersikap tegas pada sang gajah yang telah berlaku congkak. Ini juga kurang tepat karena nilai moral positif berarti ini hal yang bisa ditiru. Ini tidak. Yang D, mampu membuktikan bahwa mereka bukan pihak yang lemah. Ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat dari pilihan ABCD ini adalah A. Kemudian nomor 23. Hal yang dapat diteladani dari tokoh sang gajah adalah ia A. Pandai mengambil hati kawanan semut. Ini juga kurang tepat. Meminta maaf untuk mendapatkan rasa iba. Ini juga kurang tepat. Berakal cerdik untuk menyelamatkan diri. Ini juga kurang tepat. Menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Ya, ini yang bisa diteladani dari tokoh sang gajah. Jadi jawaban dari nomor 23 adalah D. Kita lanjutkan ke nomor 24.
Orang yang pekerjaannya membuat dan menyusun gerakan dalam suatu pertunjukan seni disebut apakah A. Sutradara. Sutradara adalah orang yang memberi pengarahan. Ini adalah orang yang memberi pengarahan. Pada suatu pertunjukan. Jadi bukan yang membuat atau menyusun gerakan. Jadi bukan sutradara. Apakah narator? Narator adalah orang yang bercerita. Jadi tidak sesuai dengan pertanyaan. Jadi bukan narator. Ini R-nya satu saja, tidak double. Kemudian apakah koreografer? Koreografer adalah orang yang menciptakan atau menyusun gerakan. Jadi kemungkinan jawabannya adalah C. Apakah fotografer? Fotografer adalah juru foto atau tukang foto. Jadi ini tidak tepat. Jadi jawabannya tetap pada C. Kemudian nomor 25. Nomor 25. Ungkapan yang sesuai dengan gambaran tersebut adalah, kita harus baca. Bu Siti seorang pembuat kue yang sukses. Segala jenis kue yang dibuatnya rasanya enak dan laris manis ketika dijual. Apakah berdarah dingin? Darah dingin ini adalah tidak mempunyai rasa belas kasihan. Jadi ini tidak sesuai darah dingin. Bertangan dingin. Tangan dingin itu selalu membawa hasil. Jadi apapun yang dia lakukan membawa hasil. Mungkin ini B. Apakah ringan tangan? Ringan tangan itu suka menolong kalau hal yang positif. Kemudian kalau yang negatif, dia suka memukul. Jadi tidak tepat. Apakah panjang tangan? Panjang tangan itu suka mencuri. Jadi kalau berdasarkan ilustrasi ini, melakukan apapun halnya dia tetap sukses, maka ini jawabannya bertangan dingin. Nomor 26. Walaupun asalnya berjauhan, jika memang jodoh akan bertemu juga. Ini peribahasa yang sesuai dengan kalimat ini adalah kuman di seberang tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Itu maksudnya kekurangan orang walaupun kecil akan terlihat, sedangkan kekurangan diri sendiri walaupun sangat besar dia tidak menyadarinya. Apakah yang A ini? Berarti A ini bukan. Apakah yang B? Asam di gunung, garam di laut bertemu dalam periuk. Ini jodoh walaupun berasal dari tempat yang jauh tetapi tetap bertemu juga. Jadi ini sesuai dengan ilustrasi kalimat ini. Jadi kemungkinan jawabannya B. Maksud hati memuluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Ini maksudnya cita-citanya tinggi, tetapi tidak ada daya atau upaya untuk mencapai cita-cita tersebut. Jadi ini tidak sesuai dengan ilustrasi. Apakah D? Sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Ini maksudnya satu kali melakukan pekerjaan mendapatkan beberapa hasil sekaligus. Ini juga tidak sesuai. Jadi jawaban nomor 26 adalah B. Kita lanjut ke nomor 27 di halaman 7. Susunan yang baik untuk percakapan tersebut adalah, apakah nomor 1? Salwa, kau memang pantas jadi juara. Kata Vena, ini berkat doa kalian. Nomor 3, Salwa lagi. Selamat ya, Ven. Nah, ini tidak runtut. Ini baru mengucapkan selamat, kok ini sudah kau memang pantas jadi juara. Jadi A ini kurang tepat. Apakah B? Kata Salwa, selamat ya, Ven. Kata Vena, yang keempat, terima kasih Salwa. Karena diucapkan selamat, dia berterima kasih. Kemudian nomor 1, kau memang pantas jadi juara.
Kata Vena, ini berkat doa kalian. Nah, ini mungkin bisa ini. Ini runtut ini. Kemudian yang C. Nomor 2, Vena. Ini berkat doa kalian. Yang ketiga, selamat ya Ven. Ini tidak runtut. Ini berkat doa kalian kok baru mengucapkan selamat. Yang D. Terima kasih Salwa. Kemudian urutan yang ketiga, kata Salwa, selamat ya Ven. Ini juga tidak runtut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Nomor 28. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, di sini ada titik-titik, kita diminta untuk melengkapi. Jadi kita harus membaca dan memahami semua kalimat di paragraf ini. Berawal dari ajakan sang kakak untuk menemani latihan klub sepatu roda saat usianya menginjak 12 tahun, Angel jatuh hati dengan sepatu roda hingga sekarang. Perjuangan yang patut diacungi jempol oleh teman-temannya. Berkat perjuangan dan kegigihannya itu, Angel kini mendapat julukan si jagoan lintasan sepatu roda. Kita lihat perjuangan, ini perjuangan, kuncinya perjuangan yang patut diacungi jempol. Berarti dia melakukan sesuatu hal yang lebih dari orang lain. Apakah A? Karena dengan bersepatu roda akan menjadikan Angel bersemangat dalam belajar. Ini kurang tepat. Bahkan ia rela menghabiskan 5 hari dalam seminggu untuk berlatih di klub yang diikutinya. Kita coba masukkan. Angel jatuh hati dengan sepatu roda hingga sekarang. Bahkan, ia rela menghabiskan 5 hari dalam seminggu untuk berlatih di klub yang diikutinya. Perjuangan yang patut diacungi jempol oleh teman-temannya. Berkat perjuangan dan kegigihannya itu, nah ini sesuai ini, yang B. Apakah C? Bahkan dia tak segan-segan mengajak temannya untuk mengikuti latihan di klubnya. Perjuangan yang patut diacungi jempol oleh teman-temannya. Ini untuk menjadi juara atau menjadi jagoan di lintasan sepeda ini harus berlatih, bukan mengajak temannya. Jadi kemungkinan yang C ini kurang tepat. Angel berpedoman di samping bersepatu roda itu hobi, juga merupakan salah satu olahraga. Perjuangan yang patut diacungi jempol ini, perjuangannya mana? Ini tidak ada. Jadi jika perjuangan berarti menghabiskan 5 hari dalam seminggu, berarti terus saja berlatih. Nah, ini kemungkinan jawaban yang paling tepat dari pilihan ABCD adalah B. Kita lanjut ke nomor 29. Kalimat iklan yang tepat untuk menawarkan benda di atas adalah, iklan harus sesuai dengan apa yang ditampilkan. Sepeda berkualitas dengan harga yang pantas. Ini beda berkualitas, harganya juga pantas, bisa jadi. Kata-katanya tidak menjebak. Belilah sepeda ini, dijamin ada puas. Ini karena menjamin puas ini juga belum tentu. Apakah C? Sepeda zaman sekarang, segera miliki. Ini belum tentu sepeda zaman sekarang. Jadi kalimatnya kurang tepat. Apakah yang D? Sepeda murah dan awet. Ini belum tentu ini, awet ini. Jadi kalimat iklan yang paling tepat adalah A. Nomor 30. Di bawah ini merupakan penutup pidato yang tepat, yaitu A. Selamat siang dan salam sejahtera. Ini pembuka, ini bukan. Apakah B? Teman-teman dan adik-adik yang kami sayangi, ini belum melakukan penutupan, ini masih menyapa. Apakah yang C? Kami selaku panitia berharap acara ini berjalan dengan lancar meskipun masih banyak kekurangan. Ini masih pada inti pidato. D. Akhir kata, kami beserta teman-teman panitia acara ini mengucapkan selamat menikmati. Ini akhir kata, berarti ini sudah bagian penutup. Jadi kemungkinan jawaban yang paling tepat adalah D. Kita lanjut ke nomor 31.
Susunan kalimat tersebut agar menjadi paragraf yang baik bila diurutkan, kita urutkan apakah A, B, C, D, apakah ini? Biji-biji yang tenggelam dipergunakan sebagai bibit. Biji-biji dicuci dan dibersihkan kemudian dikeringkan. Biji pepaya yang baik berasal dari pohon pilihan. Sebelum ditanam, biji perlu diuji lagi dengan merendam di dalam air. Untuk menyusun kalimat menjadi paragraf yang baik biasanya dimulai dari yang paling umum. Ini kita lihat yang paling umum dari semua ini, kita lihat yang C ini. Biji pepaya yang baik berasal dari pohon pilihan. Kemudian biji ini kemudian dicuci dan dibersihkan, kemudian dikeringkan. Setelah dikeringkan, sebelum ditanam, biji perlu diuji lagi dengan merendam di dalam air. Biji-biji yang tenggelam dipergunakan sebagai bibit. Jadi sebelum ditanam, dia diuji lagi dengan direndam di air. Yang tenggelam baru digunakan sebagai bibit. Jadi urutannya C, B, D, A. Kita lihat C, B, D, A. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjutkan ke nomor 32. Nomor 32. Penulisan kata dalam tanda kurung tersebut seharusnya Tuhan akan lipat ganda pahala orang yang rajin beribadah. Lipat ganda. Dia akan diberi me atau di dan diberi akhiran kan. Tuhan akan melipat gandakan. Ini bisa jadi Tuhan akan dilipat gandakan. Di berarti kurang tepat, berarti C dan D ini tidak. Melipat gandakan. Nah, ini ada pilihan A atau B. Dua kata yang diberi awalan dan diberi akhiran harus disusun tanpa spasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Kita lanjutkan ke nomor 33. Kalimat yang tercetak miring dalam paragraf tersebut seharusnya, ini berarti kita diminta untuk membuat kalimat yang efektif. Tanggal 4 Oktober 2019 yang lalu kami ditugaskan untuk mengamati kegiatan Jumat bersih yang dilakukan petugas di puskesmas. Di mana tujuannya kami adalah untuk melihat dari dekat cara-cara penyemprotan daripada sarang nyamuk. Kita lihat A. Tujuannya kami adalah untuk melihat cara-cara penyemprotan sarang nyamuk. Tujuannya kami. Ini sepertinya tidak perlu pakai nya. Ini tidak perlu. Jadi jawabannya tujuan kami adalah melihat. Ini berarti A bukan jawaban yang tepat. Apakah yang B? Tujuan kami adalah melihat cara-cara daripada penyemprotan sarang nyamuk. Ini daripada ini juga bukan kalimat yang efektif. C. Tujuan kami adalah melihat cara-cara penyemprotan sarang nyamuk. Ini bisa jadi. Kemudian yang D. Tujuan kami melihat daripada cara penyemprotan sarang nyamuk. Ini daripada juga menimbulkan atau membuat kalimat ini menjadi tidak efektif. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Kemudian nomor 34. Penulisan yang tepat untuk kata bergaris bawah. Di sini belum ada yang bergaris bawah. Harusnya yang bergaris bawah adalah ini. Museum, besuk, kemudian Jumat, kemudian bis. Yang tepat berarti ini kata baku. Apakah museum sudah baku? Ternyata museum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI ini sudah baku. Jadi pilihannya yang A ini sudah salah, yang B juga salah. Jadi pilihannya tinggal C dan D.
Kita masuk ke kata yang kedua. Siswa kelas 6 SD Prima akan berkunjung ke Museum Dirgantara besok. Ini berarti menunjukkan hari besok, bukan besuk. Kalau besuk itu menjenguk orang sakit, itu besuk. Kalau besok berarti ini harus pakai O. Nah, di sini ada besuk, ada besok. Yang paling tepat adalah besok ini. Kemudian penulisan kata Jumat. Jumat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak menggunakan tanda petik. Jadi yang D ini masih benar. Dengan naik bis. Bis penulisan yang tepat menggunakan huruf U. Jadi bus. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Nomor 35. Penggunaan kata yang salah dalam paragraf di atas terdapat pada kata ini kata baku. Apakah pasien ini sudah baku? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasien sudah baku. Dokter juga sudah baku. Antri ini kata tidak baku. Yang baku adalah antre. Menggunakan huruf E. Apotek ini juga sudah baku. Jadi kata yang salah dari paragraf ini seharusnya antri. Tidak perlu membaca paragrafnya, tapi kita langsung lihat jawabannya sudah tahu. Kita lanjut ke nomor 36. Penggunaan tanda koma pada kalimat berikut yang benar adalah saya tidak senang makanan itu. Ini bisa jadi. Ini ada ungkapan kemudian diikuti kalimat. Ini bisa jadi. Kemudian yang B. Astaga, kamu datang lagi ke sini. Harusnya ini tidak ada koma. Kemudian yang C. Wah, pensilku ketinggalan. Harusnya komanya di sini, bukan? Tidak di sini. Aduh, sakit sekali perutku. Ini aduh juga komanya harusnya di sini. Tidak di sini. Seperti B tadi juga komanya di sini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Jadi di belakang ungkapan diberi tanda koma baru dilanjutkan kalimatnya. Kita lanjutkan nomor 37. Dudung rapikan buku-buku berserakan ini. Tanda baca yang benar sesuai dengan kaidah adalah dudung ini harusnya koma. Kemudian rapikan buku-buku berserakan ini harusnya tanda seru. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Nomor 38. Penggunaan huruf kapital yang tepat pada kalimat tersebut adalah, kita lihat penggunaan huruf kapital dari Pak Beben berencana pergi ke Kabupaten Gunung Kidul minggu depan. Ini Pak Beben. Pak ini karena di awal kalimat harusnya huruf kapital. Beben karena nama orang, ini juga harus huruf kapital. Berencana pergi ke Kabupaten Gunung Kidul karena diikuti dengan nama kabupaten. Ini berarti kabupatennya huruf kapital. Gunung Kidul G-nya juga huruf kapital. Minggu depan, karena ini minggu depan menunjukkan waktu, bukan hari minggunya, maka minggu ini bukan huruf kapital. Jadi yang huruf kapital Pak, Beben, Kabupaten, dan Gunung Kidul. Kita lihat yang A. Pak Beben sudah benar, berencana pergi ke kabupaten. Di sini harusnya huruf kapital, jadi A salah. Yang B, Pak Beben berencana pergi ke kabupaten, K-nya kapital sudah benar, Pak Beben sudah benar, Gunung Kidul juga sudah benar, selebihnya benar. Jadi kemungkinan jawabannya B. Yang C, Pak Beben berencana pergi ke Kabupaten Gunung Kidul minggu depan. Di sini awalnya sudah benar, tapi ketika di sini sudah salah. Di sini malah dipisah. Karena penulisan Gunung Kidul harusnya disambung. Jadi ini juga salah. Minggu depan ini minggunya juga salah. Jadi C banyak salahnya. Yang D, ini kabupaten betul, Gunung Kidul ini harusnya disambung, minggu ini juga harusnya bukan
kapital. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Nomor 39. Tanda baca yang benar sesuai dengan kaidah adalah, di sini ada jarwo, membeli peralatan kantor, kertas, tinta print, buku, dan spidol. Di sini katanya sama semua, hanya yang membedakan tanda bacanya. Kita lihat lagi. Jarwo membeli peralatan kantor. Peralatan kantornya rinciannya, karena ini dirinci berarti menggunakan titik 2, sudah benar. Kertas, tinta print, buku, dan spidol. Di sini seharusnya ada koma. Di jawaban A ini kurang sedikit, tetapi tetap saja salah. Apakah B? Jarwo membeli peralatan kantor, kertas, tinta print, buku, dan spidol. Ini harusnya titik 2. Di sini harusnya ada koma. Jadi ini salah. Jarwo membeli peralatan kantor, kertas, tinta print, buku, dan spidol. Di sini harusnya titik 2 karena ini merupakan rincian dari peralatan kantor. Jadi C ini juga salah. Apakah yang D? Jarwo membeli peralatan kantor, rinciannya kertas, tinta print, buku, koma, dan spidol. Di sini rinciannya harus menggunakan koma semua. Jadi jawaban paling tepat adalah D. Seperti itu. Jadi bisa menjadi acuan soal-soal berikutnya. Nomor terakhir yaitu nomor 40. Penulisan tanda baca yang tepat pada paragraf tersebut adalah, kita diminta untuk melengkapi paragraf ini menggunakan tanda baca. Kita mulai. Dalam rangka memperingati Hari Pramuka, harusnya koma, karena ini keterangan. Ini menerangkan dari sini. SD Sejahtera melaksanakan kegiatan persami. Titik. Jadi ini anak kalimat, ini induk kalimat. SD Sejahtera melaksanakan kegiatan persami dalam rangka memperingati Hari Pramuka. Seperti itu harusnya. Karena keterangannya di depan, maka dipisahkan tanda koma. Di sini koma, di sini titik. Kemudian kegiatan tersebut dimeriahkan dengan berbagai lomba. Rinciannya seperti mendirikan tenda, koma, lomba baris berbaris, koma, lomba semapur, koma, morse, karena ini sudah terakhir berarti titik. Arti koma, titik, koma, titik. Di sini kita lihat koma, ini A sudah tidak, B juga tidak, berarti koma ini benar, titik benar, koma benar, koma lagi benar, ini titik, ini koma, padahal yang terakhir mose penutup paragraf itu harus menggunakan tanda baca akhir. Pilihannya hanya tanda tanya, tanda seru, tanda titik. Jadi harusnya ini tanda titik. Jadi jawaban yang paling tepat ini D salah. Jadi C. Jadi seperti itu teman-teman pembahasan untuk soal latihan ujian mata pelajaran bahasa Indonesia. Jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.